peluang di pasar mobile game di Indonesia? Ketika bisa buat bikin perusahaan ini sih, pertama pengen buka lapangan pekerjaan. Yang kedua, saya ingin memajukan industri game di Indonesia karena sejauh yang saya tahu sangat sedikit atau belum ada perusahaan atau game studio Indonesia yang mampu terdengar luar gitu. Pasti lihat ya, lihat aja wilayah suatu yang kalau materinya sih perlu modal awal untuk kontrak tempat, komputer dan lain-lain, kurang lebih kalau nominalnya sekitar 25 juta. Ada peminjam modal dari bank atau dari invest? relatif. Nah, Karena sih kita jadi ketemu banyak orang, kita jadi interaksi langsung dengan klien, kita nambah wawasan, kita bikinnya yang macam-macam tuh produknya dengan pembetaan klien. Jadi kita kurang lebih tahu lebih banyak daripada kita kerja di kantor biasa. Itu sukanya. Untuk dukanya, kadang kita dikejar deadline. Kalau kita kerja di perusahaan biasa tuh deadline-nya habis nggak masalah, paling marahin bos atau apa gitu. Kalau kita deadline-nya habis belum beres, nggak dapat bayaran gitu. Ini software house yang merangkap game studio. Jadi di sini sebenarnya maunya ada dua divisi. Satu divisi yang mengerjakan game, buat game. Satu divisi yang menerima pesanan dari klien, software apapun. Jadi kalau dari produknya kita ada game, ada pesanan dari klien untuk website, ERP, aplikasi desktop, aplikasi mobile. Nah, kalau per bulan rata-rata sekitar 10-15 juta untuk sebulan. Pegawai tetap termasuk saya ada 3 orang. Selain juga kita tuh punya freelancer lah istilahnya. Tergantung kompleksitas aplikasinya. Untuk sekarang rata-rata belum ada yang lebih dari 2 bulan, paling lama sekarang 2 bulan. Contohnya untuk game ya. Dan khusus untuk di game, paling tahap yang paling lama, yang paling nge-consume waktu itu desain, perencanaan dan desain. Itu bagian yang paling berat. Gimana kita bisa ngebuat game yang fun, yang orang suka main. Ntar di implementasinya sendiri nggak pernah sebanyak untuk desain. Game dulu, educative game. Pertama nimbang, kita punya partner juga, partner yang tahu soal ilmu pendidikan anak-anak. Jadi kita untuk desain tuh lebih terbantu gitu. Ada yang tahu gimana caranya bikin game yang menarik untuk anak-anak dan bisa ngajarin anak-anak. Selain itu, edu game juga lebih sederhana gitu ya. Development time-nya nggak akan memakan waktu bulanan. Untuk selain yang edu game, kita nggak fokus sih kita mau bikin RPG doang, bikin racing doang. Kita lebih nyari ke kondisi market sekarang, apa yang lagi laku. Jadi kita bukan buat game yang kita mau, tapi yang user mau gitu. Produk kami yang game murni 100% digital via internet, entah itu social networking, Facebook, Twitter dan lain-lain, forum, atau kita tuh ada strateginya, ada situs-situs yang nge-review game-game mobile. Kita ngasih promo ke mereka, kita ngasih software kita gratis buat mereka dengan syarat mereka tolong reviewkan game kita gitu. Untuk yang klien, kami belum ada marketing sama sekali. Kita belum ada iklanin bahwa kita tuh software house yang menerima orderan buat software gitu. Selama ini terpenuhi dari Kaskus. Di Kaskus itu banyak yang nyari
jasa pembuatan software kayak kita. Jadi tanpa marketing pun udah banyak sih jobnya, modal browsing kasus. Terus tergantung universitas lagi. Untuk yang edu game nggak terlalu mahal sih, sekitar 5-10 untuk pengerjaan 1-2 bulan. Yang paling utama sih niat ya, sama keberanian sih. Ya misalnya jangan takut kita nggak punya modal, jangan takut kita nggak bisa, jangan takut kita nggak pernah dapat klien. Dan ternyata saya pun pertamanya gitu, dan ternyata sekarang dengan modal yang minim, orang yang berpikir nggak ada marketing, dapat job kelebihan, malah kita sampai ngambil freelancer banyak gitu kan, gitu ya. Pede aja lah gitu, fight aja, asal niat, asal kuat kayak gitu. Mungkin tadi beberapa pertanyaan bisa dijadikan motivasi untuk kita yang ingin menjadi pengusaha seperti Dario.